Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 6446. Kedua pria itu langsung berkata serempak. Sesuai perintahmu. Setelah itu, mereka langsung berbalik dan pergi. Charlie melihat bahwa para prajurit maut ini menghormati Luster dari lubuk hati mereka yang terdalam. Dan mata mereka dipenuhi rasa hormat, bukan rasa takut. Lalu dia bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda memiliki hubungan yang baik dengan para prajurit maut ini? Luster memperkenalkan kepada Charlie. Tuan Wade, kami, para pengawal kavaleri, memang memiliki hubungan baik dengan para prajurit maut. Meskipun kami diperintahkan untuk menjaga mereka di sini. Saya telah berulang kali menekankan kepada semua saudara-saudara di garda kavaleri bahwa tidak seorang pun boleh mengeksploitasi, menindas, atau mempersulit para prajurit yang gugur dan keluarga mereka. Lagi pula, kita semua terhubung oleh takdir yang sama dan seharusnya saling bersimpati. Para prajurit maut ini juga bisa memahami situasi kita. Dan kami juga melakukan yang terbaik untuk memberi mereka bantuan dan kemudahan. Jadi semua orang rukun. Charlie mengangguk dan menghela napas. Di masyarakat luar, rantai makanan telah lama terbentuk di antara berbagai kelas. Dan eksploitasi serta penindasan sebagian besar diwariskan dari lapisan ke lapisan. Banyak orang yang merasa dirugikan oleh kelas atas akan melampiaskan kemarahan mereka kepada orang-orang di bawahnya. Tidak mudah bagi kita untuk menyadari bahwa para prajurit yang gugur dan para pengawal kavaleri terhubung oleh takdir yang sama dan saling membantu. Ria, yang berdiri di samping, merasa sedikit panas di wajahnya ketika mendengar kata-kata Charlie. Dia menyadari bahwa dirinya sebenarnya adalah salah satu dari banyak orang yang disebutkan oleh Charlie. Keluarga Song telah dikendalikan dan ditindas oleh sarang prajurit selama ratusan tahun. Namun setelah tiba di Duk Mining, dia tidak memiliki simpati atau belas kasihan terhadap para penjaga kavaleri. Sebaliknya, dia lebih keras terhadap mereka. Dan bahkan membunuh orang-orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Setelah dipikir-pikir, dia benar-benar merasa malu. Tak lama kemudian, di gang di belakang aula depan, terdengar suara seragam berupa lari berbaris rapi. Seorang pria parubaya bertubuh tegap dengan janggut memimpin lebih dari 20 orang untuk berlari cepat. Sebagian besar orang-orang ini memiliki wajah Asia. Namun, ada juga beberapa dari ras lain. Orang-orang ini diculik oleh Warriors Den bertahun-tahun yang lalu dan dipaksa menjadi tentara maut. Maka keturunan mereka pun menjadi prajurit maut dan menerima pendidikan Tionghoa yang seragam. Sekelompok orang segera menghampiri ketiga orang tersebut. Pemimpin itu menatap Charlie dengan heran, lalu berkata dengan lantang. Saya Palvin Kian, bawahan, dan aku bertemu dengan Lord Assistant dan Komandan. Charlie menatap Ria dan bertanya padanya. Apakah Anda pernah ke sini sebelumnya? Ria mengangguk dan berkata dengan jujur. Tuan Wade, saya datang ke sini 2 hari yang lalu untuk membagikan penawar racun kepada mereka. Setelah itu, dia menjelaskan, awalnya, ini seharusnya dilakukan oleh utusan khusus. Saya datang ke sini untuk mengawasi perubahan besar. Jadi saya tidak mengizinkan utusan khusus itu masuk. Charlie mengangguk pelan. Saat itu, Luster di samping menatap Charlie dan bertanya. Tuan Wade, menurut Anda bolehkah saya mengenalkan Anda pada saudara-saudara? Charlie berkata, oke, kamu yang memperkenalkan. Melihat bahwa Ria dan Luster bersikap hormat kepada pemuda itu. Kelompok pembunuh bayaran itu sempat merasa sedikit gugup. Awalnya, pejabat berpangkat tertinggi yang dapat mereka temui di sini adalah utusan khusus. Mereka merasa ada yang tidak beres ketika bertemu dengan asisten utusan 2 hari yang lalu. Mereka tidak menyangka bahwa 2 hari kemudian, datanglah orang lain yang bisa membuat asisten utusan itu begitu hormat. Semua orang bahkan sedikit penasaran, bertanya-tanya apakah Charlie adalah letnan jenderal dari Warriors Den. Atau bahkan panglima tertinggi. Pada saat itu, Luster berkata, semuanya, Tuan Wei di sebelah saya telah memberi Anda kesempatan untuk sepenuhnya menyingkirkan Warriors dan beserta keluarga Anda. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia menerimanya? Begitu Luster mengatakan ini, semua orang terkejut. Awalnya mereka mengira Charlie pasti adalah petinggi di Warriors Den. Namun siapa sangka Luster akan mengatakan bahwa Charlie memberi semua orang kesempatan untuk menyingkirkan Warriors Den. Kontras psikologis yang sangat besar ini membuat mereka benar-benar bingung bagaimana menghadapinya. Melihat semua orang terkejut, Charlie berkata, semuanya, saya tahu bahwa kalian telah dipenjarakan dan diperbudak oleh sarang prajurit selama beberapa generasi.
dan telah menjadi pembunuh di Warriors Den selama beberapa generasi. Saya memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun dalam tubuh Anda dan menyediakan tempat tinggal yang aman bagi Anda dan keluarga Anda, agar kamu tidak akan pernah lagi ditindas oleh Warriors Den. Aku hanya punya satu syarat, yaitu, kau harus membantuku mengalahkan Warriors Den tanpa syarat. Setelah Warriors Den dimusnahkan olehku, Anda, keluarga Anda, dan keturunan Anda dapat memperoleh kembali kebebasan Anda. Saat itu, kamu bisa pergi kemana saja, dan aku tidak akan menghentikanmu. Bab 6447. Semua orang masih tidak percaya. Mereka dan leluhur mereka telah dikendalikan sepenuhnya oleh sarang prajurit selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun ini, bukan berarti tidak ada seorang pun yang mencoba melawan atau melarikan diri. Namun racun aneh di dalam tubuh mereka bagaikan kutukan yang tak pernah bisa dihilangkan. Dan tidak seorang pun memiliki kemampuan untuk menghapusnya. Dan sekarang, seorang pria asing tiba-tiba mengatakan bahwa dia bisa membantu mereka menghilangkan kutukan ini. Dan perasaan pertama mereka adalah ketidakpercayaan. Melihat semua orang cukup ragu, Charlie tidak banyak bicara omong kosong, dan berkata kepada Luster, "Komandanin, berikan aku airnya." "Baik, Pak." Luster segera menyerahkan botol besar air murni yang dibawanya kepada Charlie. Lalu tanpa menunggu perintah Charlie, dia mulai membagikan gelas kertas kepada para tentara yang sudah mati berdiri. Charlie memasukkan beberapa pil ke dalam botol. Dan setelah pil-pil itu meleleh, dia segera berjalan ke arah prajurit yang tewas di barisan pertama dan menuangkan setengah cangkir kecil untuknya. Kemudian, dia menuangkan jumlah yang sama untuk para prajurit yang telah meninggal itu satu persatu. Para prajurit yang telah meninggal ini tidak mengerti. Tapi Charlie tidak mengatakan apapun. Dan Komandan Palvin tidak bergerak. Jadi semua orang memegang gelas air dan tidak bergerak. Charlie kembali ke depan kerumunan dan berkata, "Semuanya, waktu hampir habis, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak." Setelah semua orang meminum air di dalam cangkir, mereka akan memahami semuanya secara alami. Jika kau percaya padaku, maka melangkahlah maju. Jika Anda masih tidak percaya, mundurlah selangkah. Melihat kata-kata Charlie yang lugas, Palvin tidak menunda dan langsung berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Wade." Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan meminum air di dalam cangkir. Palvin tidak memiliki kebebasan sejak lahir. Dia hanyalah seorang budak yang berada di bawah kekuasaan orang lain. Meskipun dia tidak tahu dari mana Charlie berasal. Dia berpikir bahwa tidak akan ada seorang pun yang mencoba membunuh budak tak berharga seperti dirinya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah meminum air yang tidak berwarna dan tidak berasa, Palvin hampir seketika merasakan perubahan pada tubuhnya. Racun itu berada di meridian dan dantian. Sama seperti dinding yang awalnya berwarna putih kini tertutup lumpur berbau busuk. Lumpur ada di mana-mana dan menjijikan. Namun setelah meminum segelas air ini, lumpur itu langsung tersapu bersih, tanpa meninggalkan jejak. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari bahwa Charlie sama sekali tidak melebih-lebihkan. Dia benar-benar memberi semua orang kesempatan untuk menyingkirkan sarang para pejuang dan mematahkan belenggu 100 tahun. Saudara-saudara di sekitarnya juga merasakan hal yang sama seperti dia saat itu. Racun dalam tubuh mereka telah sepenuhnya hilang, yang membuat mereka sangat gembira. Banyak orang bahkan menangis tanpa terkendali. Palvin adalah orang pertama yang tersadar. Menatap Charlie, melangkah maju dengan lebar, lalu berlutut dengan satu lutut. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan tubuhnya, dan berkata dengan lantang, "Saya rela mati untuk Anda, Tuan." Semua orang segera maju dan berlutut dengan satu lutut seperti Palvin, sambil berkata serempak, "Saya rela mati untuk Anda, Tuan." Charlie mengangguk dan berkata, "Karena kalian semua tidak memiliki urusan lain. Kalau begitu, saya akan mulai merumuskan rencana evakuasi. Kalian semua harus mengikuti rencana saya dan tidak boleh ada kesalahan." Palvin berkata dengan lantang, "Semuanya tunduk pada instruksi Anda." Charlie berkata, "Oke. Ini rencana evakuasi saya. Pertama-tama, mulai malam ini, semua prajurit yang gugur dan keluarga mereka akan mulai dievakuasi satu persatu. Jarak ini hampir 100 kilometer. Untuk menyembunyikan jejak mereka, semua prajurit yang tewas akan memulai pawai paksa malam ini.
Syarat untuk melakukan Mars paksa adalah menyelesaikan perjalanan sejauh 100 km ini dalam waktu minimal 6 jam. Kalian semua adalah pejuang, dan intensitas barisan ini seharusnya bukan masalah bagi kalian, kan? Bab 6448. Palvin berkata tanpa ragu-ragu. Tidak masalah. Kita akan sampai di tujuan dalam waktu 6 jam. Oke. Charlie mengangguk dan berkata, jika ada anggota keluarga di antara kalian yang secara fisik mampu mengikuti, mereka akan ikut bersamamu. Jika tidak, jangan khawatir. Saya akan mengatur kendaraan untuk mengangkut mereka nanti. Setelah itu, dia melihat jam dan melanjutkan. Sekarang sudah pukul 10 malam. Waktu terbatas. Saya akan memberi Anda waktu 1 jam untuk bersiap. Kembali dan ceritakan semuanya kepada semua rekan dan kerabatmu. Dan biarkan mereka bersiap untuk pergi. Kemudian bagi semua orang menjadi 3 kelompok. Setelah 1 jam, kelompok pertama tentara yang akan dieksekusi dan anggota keluarga mereka yang mampu mengikuti perjalanan paksa akan berangkat lebih dulu. Setelah 1,5 jam, kelompok kedua akan berangkat. 2 jam kemudian, kelompok ketiga akan berangkat. Kelompok ketiga harus tiba di tujuan sebelum fajar. Jika tidak, akan ada risiko terpapar. Apakah kamu mengerti? Semua orang di sana berkata serempak, kami mengerti. Charlie berkata lagi, evakuasi ini bertujuan agar kalian bisa sepenuhnya menyingkirkan sarang prajurit dan kehidupan sebelumnya yang penuh dengan penjara dan perbudakan. Jadi Anda harus memberitahu semua orang bahwa semua barang pribadi, selama bukan kebutuhan pokok, sebaiknya ditinggalkan sebisa mungkin. Tidak ada barang yang boleh tertinggal selama pawai. Setiap kelompok harus memiliki tim untuk menjelajahi jalan ke depan dan tim untuk menyelesaikan perjalanan. Jejak-jejak pawai itu harus dihapus seiring waktu dan tidak boleh ada petunjuk yang tertinggal. Apakah kamu mengerti? Semua orang menjawab serempak lagi. Kami mengerti. Charlie mengangguk dan melanjutkan, evakuasi seluruh pangkalan dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama adalah menyelesaikan evakuasi ke stasiun transfer dalam waktu 3 hari. Langkah kedua adalah menyelesaikan evakuasi dari stasiun transfer ke pelabuhan. Langkah ketiga adalah menyelesaikan evakuasi ribuan kilometer di laut. Anda sekarang berada di pedalaman Maroko. Anda hanya bisa dievakuasi dari sini ke stasiun transit sementara dalam waktu 3 hari. Diperlukan setidaknya 1 bulan untuk pindah dari stasiun transit ke area yang aman. 20 hari diantaranya akan dihabiskan di laut. Begitu Anda meninggalkan petunjuk selama evakuasi, Warriors dan kemungkinan akan mengejar Anda sampai akhir. Begitu mereka berhasil mengejar ketertinggalan, semua orang akan menghadapi bencana. Oleh karena itu, selama seluruh proses evakuasi, Anda harus mengikuti sistem manajemen yang ada dan mengendalikan semua bawahan Anda di tempat. Pastikan semua orang mematuhi disiplin dengan ketat. Palvin langsung berkata dengan hormat. Mohon jangan khawatir, Pak. Saya akan menginstruksikan dengan tegas semua orang yang bertanggung jawab untuk tidak meninggalkan petunjuk apapun selama evakuasi. Setelah itu, Palvin ragu sejenak dan bertanya. Pak, saya punya pertanyaan. Saya berani meminta Anda untuk menjelaskannya. Charlie berkata, silakan. Palvin bertanya dengan tergesa-gesa. Kapan Anda bisa melakukan detoksifikasi terhadap jenazah tentara lain dan keluarga mereka? Charlie berkata, kalian tidak perlu mengkhawatirkan rekan-rekan seperjuangan dan keluarga mereka. Setelah fase pertama evakuasi selesai dalam 3 hari, saya akan fokus pada detoksifikasi semua orang di stasiun transit. Palvin langsung berkata dengan penuh rasa terima kasih. Atas nama seluruh rekan seperjuangan dan kerabat saya, aku berlutut untuk berterima kasih atas kebaikanmu yang besar. Charlie mengangguk dan berkata dengan ekspresi agak serius. Cepatlah bersiap. Lift tersebut hanya dapat mengangkut sejumlah orang terbatas setiap kali digunakan. Biarkan kelompok saudara pertama mulai pindah sesegera mungkin. Palvin berkata dengan tergesa-gesa. Pak, saya dan rekan-rekan lainnya tidak pernah meninggalkan stasiun dalam keadaan sadar seumur hidup kami. Kecuali tujuan misi tersebut, saya tidak tahu seperti apa bentuk bagian luar tambang itu. Saat berbaris, bisakah Anda mengatur beberapa orang untuk memandu kami? Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir soal ini. Saya pasti akan mengaturnya. Setelah itu, dia melirik Luster dari samping dan berkata,
Komandanin, saya akan memberitahukan koordinat stasiun transfernya nanti. Pilihlah beberapa saudara yang cerdas dari garda kavaleri dan biarkan mereka memimpin jalan bagi saudara-saudara ini. Saya juga akan mengatur beberapa orang untuk menemui mereka terlebih dahulu. Luster berkata dengan hormat. Jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan mengaturnya. Bab 6449. Setengah jam kemudian, rombongan pertama tentara yang tewas yang hendak pergi menaiki lift ke lantai dasar satu persatu. Karena ada ratusan kilometer perjalanan paksa dalam satu malam. Para lansia dan perempuan tidak mampu mengikuti intensitas yang begitu tinggi. Maka para prajurit yang telah meninggal itu berangkat bersama anak-anak yang berusia antara 2 dan 10 tahun. Agar tidak mempersulit evakuasi para lansia dan wanita di belakang. Para prajurit yang tewas ini berencana untuk menggendong anak-anak kecil itu di punggung mereka. Lagi pula, mereka semua adalah prajurit yang terlatih dengan baik. Dan Charlie tidak mengizinkan mereka membawa barang bawaan dan barang berharga apapun. Jadi, tidak ada tekanan bagi mereka untuk memiliki anak. Para prajurit dan anak-anak yang tewas ini, yang tidak pernah keluar dari tambang dalam keadaan sadar, tidak ingin merasakan penderitaan itu dengan baik. Dan segera mulai berbaris di bawah arahan pemimpin tim masing-masing. Kemudian mereka mulai berangkat menuju stasiun transfer di bawah pimpinan pasukan kavaleri pengawal. Dari sini ke pabrik makanan yang dibeli oleh Duncan. Terdapat area produksi fosfat di sepanjang jalan. Asalkan mereka sedikit berbelok, mereka bisa menghindari area yang ramai. Selain itu, karena semua prajurit yang gugur adalah pejuang. Kondisi fisik mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Jadi mereka menghindari jalan utama dan langsung berbaris menuju jurang tempat fosfat terakumulasi. Yang hampir tidak berawak. Selain itu, para prajurit jauh lebih sensitif daripada orang biasa. Dengan begitu, mereka dapat mendeteksi orang-orang di sepanjang jalan terlebih dahulu dan menghindari mereka secara diam-diam. Sejumlah besar tentara yang tewas berlarian sambil menggendong anak-anak di punggung mereka. Duncan juga mengatur agar anggota Cataclysmic Front menjemput mereka terlebih dahulu. Beberapa jam kemudian, para tentara yang telah tewas itu tiba di pabrik makanan satu demi satu di bawah kegelapan malam. Saat itu, pabrik makanan tersebut telah menyiapkan segala yang mereka butuhkan untuk tinggal sementara. Selain itu, para prajurit dan anak-anak yang tewas ini telah hidup di bawah manajemen militer yang ketat sepanjang hidup mereka dan sangat disiplin. Lebih dari 2.000 orang tiba satu demi satu. Dan tidak ada kekacauan di seluruh pabrik makanan tersebut. Semua orang sangat disiplin. Dan berusaha untuk tidak banyak bicara atau bergerak sebisa mungkin. Jika diperlukan, komunikasi juga sengaja dilakukan dengan suara pelan. Sekalipun ada orang yang lewat di depan pintu masuk pabrik makanan itu. Mereka tidak akan percaya bahwa lebih dari 2.000 orang berkumpul di dalam ruangan pada saat ini. Mereka semua tiba di pabrik makanan sebelum fajar. Setelah Duncan memberitahu Charlie tentang situasi tersebut, Charlie merasa lega dan bertanya kepadanya. Inspektur Lee, bagaimana situasi perusahaan logistiknya? Duncan berkata, sudah dibeli. Sama seperti di pabrik makanan, saya menandatangani perjanjian pembayaran cicilan dengan bos. Memberinya celah. Setelah kami pergi, perusahaan logistik itu tetap akan menjadi miliknya. Dan dia pasti akan merahasiakannya. Setelah itu, Duncan bertanya kepadanya. Tuan Wade, kapan yang lain akan mundur? Saya bisa mengatur kendaraan untuk menjemput mereka. Charlie berkata, baru setelah saya membeli Skyline, saya mengetahui bahwa ada satelit penginderaan jarak jauh di mana-mana di langit. Negara-negara yang memiliki sedikit kekuatan memiliki satelit militer mereka sendiri. Dan banyak perusahaan juga memiliki satelit sipil mereka sendiri. Semua satelit ini mengambil gambar ketika cahaya dan jarak pandang bagus. Jika kita berangkat dari Duke Mining di siang hari, kita mungkin akan ditangkap oleh satelit. Itu terlalu berisiko. Jadi, kami menempatkan pekerjaan transportasi di malam hari. Kamu mengatur kendaraan dan berangkat ke Duke Mining setelah gelap. Oke. Duncan berkata tanpa ragu-ragu. Saya meminta para prajurit front bencana untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Dan semua kendaraan akan dikemudikan oleh mereka. Charlie bertanya lagi, apakah rute dari pabrik makanan ke laut sudah diatur? Sudah diatur. Duncan mengatakan, isu shipping memiliki kapal yang masuk dan keluar dari Selat Gibraltar hampir setiap hari. Beberapa tentara yang dibawa oleh pemimpin front bencana kali ini berasal dari Maroko dan beberapa negara sekitarnya.
Sebagian dari mereka akan menyamar sebagai awak kapal yang mencari peluang kerja dan berbaur di pelabuhan perikanan. Kami juga mengatur agar beberapa tentara Maroko pergi ke dermaga untuk mencari perahu nelayan. Kesepakatan akan tercapai dalam 2 hari ke depan. Pada saat itu, perahu nelayan ini dapat digunakan untuk mengangkut orang ke jalur yang dilewati kapal barang. Semua orang bisa dipulangkan dalam waktu 10 hari. Ada banyak tentara di pihak front bencana. Meskipun mayoritas adalah orang Tionghoa, jumlah kelompok etnis lainnya masih lebih dari 10.000. Dengan basis yang begitu besar, tidak sulit untuk menemukan beberapa tentara Afrika. Bab 6450. Charlie bertanya kepadanya. Bagaimana situasi di pelabuhan perikanan? Apakah ini akan menarik perhatian? Tidak. Duncan berkata. Pengelolaan pelabuhan perikanan setempat sangat kacau. Ada ribuan perahu nelayan dengan berbagai ukuran. Sebagian besar adalah nelayan dari daerah sekitarnya. Situasi para pemilik kapal lebih rumit. Dan ada orang-orang dari seluruh dunia. Hanya ada beberapa kelompok kecil di antara perahu-perahu nelayan ini. Tidak ada lingkaran besar. Selain itu, semua orang yang diatur adalah penduduk setempat. Agar tidak menarik perhatian. Selain itu, pertahanan perbatasan di sepanjang garis pantai di sini juga sangat longgar. Sekalipun militer melakukan penyelidikan, mereka terutama akan menyelidiki penyelundupan barang impor. Selama kapal-kapal yang kembali ke pelabuhan tidak membawa barang selundupan, mereka pasti tidak akan terbongkar. Kita bisa membeli ikan dari nelayan Aljazair di laut terlebih dahulu dan menyamarkannya sebagai hasil tangkapan kita. Kita pasti akan mampu menyembunyikan kebenaran. Oke. Charlie berkata, ada cukup banyak kapal yang melintasi Selat Gibraltar setiap hari. Bahkan jika mereka mengikuti petunjuk hingga ke laut, pada dasarnya mereka akan tenggelam ke laut. Mari kita lakukan dengan cara ini. Lusa malam, semua orang akan pindah ke tempat penampungan sementara. Dan akan mulai bergerak ke laut larut malam itu. Duncan langsung berkata, jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan melakukan semua persiapan dan rencana darurat untuk situasi yang tidak terduga. Melihat bahwa Duncan telah menyiapkan semuanya, Charlie merasa lega dan mulai mengatur tempat untuk para lansia dan wanita. Para lansia dan wanita yang akan dipindahkan bukan hanya keluarga dari prajurit yang gugur, tetapi juga keluarga dari para penjaga kavaleri ini. Para pengawal kavaleri dari batalion ketiga telah membagi orang-orang ini menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok memiliki sekitar 80 anggota. Setiap kelompok menggunakan truk tertutup dan hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai ke pabrik makanan. Karena kendaraan-kendaraan itu akan tiba di malam hari. Para penjaga kavaleri bekerja keras dalam penambangan dan produksi sepanjang hari. Charlie yakin bahwa tak satu pun dari prajurit Duk Mining yang tewas, pengawal kavaleri, dan keluarga mereka akan membelot. Satu-satunya yang mungkin membelot adalah Ria Song. Lagi pula, dia mengancamnya dengan video AI. Namun, solusi terbaik baginya adalah melarikan diri. Asalkan dia bisa melarikan diri, dia bisa melaporkan situasi tersebut ke Warriors Den. Dan video AI tersebut tentu saja tidak akan memiliki efek jera padanya. Karena itu, Charlie meminta Ria untuk selalu bersamanya kecuali saat dia pergi ke toilet. Dan memperingatkannya untuk tidak meninggalkannya dalam jarak 3 meter kapanpun. Jika tidak, kultivasinya akan sepenuhnya dihapus. Ria tahu bahwa dia bukanlah tandingan Charlie. Jadi, dia hanya bisa menyerah dengan patuh. Charlie juga tidak beristirahat. Dia menyaksikan para prajurit yang telah meninggal diberangkatkan satu demi satu di malam hari. Dan menghabiskan sisa waktunya untuk mengawasi dengan cermat perkembangan produksi. Ria terpaksa mengikutinya. Pada siang hari, ketika Charlie berdiri di platform tinggi dan memandang pemandangan ramai di area pertambangan di kejauhan, Luster datang untuk melapor kepadanya dan berkata dengan hormat. Tuan Wade, semua barang di peron telah dimasukkan ke gudang. Dan fosfat yang akan dikirim sore ini telah dimuat. Pada sore hari, kereta akan menarik gerbong kosong. Lalu tarik kereta yang penuh muatan fosfat ini ke pelabuhan. Charlie mengangguk dan berkata, kumpulkan semua bahan yang mudah terbakar dan simpan dengan benar. Setelah pergi, bakar tempat ini sampai rata dengan tanah. Oke. Luster mengangguk berat dan berkata, kami memiliki depot minyak sendiri dengan cadangan lebih dari 200 ton.
Sebagian besar di antaranya adalah bahan bakar diesel yang disuplai ke mesin-mesin konstruksi ini. Selain itu, ada puluhan ton bensin. Semua bahan bakar ini disimpan dalam tangki bawah tanah dan dapat dipompa keluar kapan saja. Charlie bersenandung dan berkata, dengan bahan bakar sebanyak itu, tempat ini bisa terbakar hingga menjadi abu.